Inilah detik-detik penemuan jenazah bocah berusia 13 tahun di Sungai Kuranji, Padang, Sumatera Barat. Saat ditemukan terdapat luka-luka lebam pada jenazah korban. Saksi mata bahkan menyebut korban tewas akibat dianiaya polisi. Dari pengakuan saksi mata yang didapat pihak keluarga korban, saat kejadian korban berboncengan naik sepeda motor dengan saksi mata melintasi jembatan Batang Kuranji pada Minggu 9 Juli 2024. Ketika melintasi jembatan, korban dan saksi mata dihampiri oleh polisi yang sedang berpatroli. Motor korban ditendang oleh polisi hingga terpelanting. Saksi mata melihat korban berdiri dikelilingi sejumlah polisi yang memegang rotan. Kemudian korban dibawa polisi ke tempat terpisah. Saksi mata tidak lagi melihat korban hingga jasadnya di sungai. Tidak benar bahwa ada tawuran yang terjadi di saat itu. Yang hasil investigasi kami, teman-teman ini, anak-anak muda ini rata-rata di bawah umur, mereka kemudian bermotor ya ketika itu malam minggu, dan kemudian datanglah kemudian barisan patroli dari tim Sabara Polda Sumbar, lalu mengamankan mereka dengan kekerasan begitu, dimulai dari jembatan Kuranji, lalu mereka dibawa di Polsek Kuranji, dan kami juga menemukan tanda-tanda kekerasan kepada saksi-saksi, 5 orang saksi anak dan juga 2 orang dewasa. Tudingan ini dibantah polisi. Saksi mata yang sama dalam versi polisi, korban masuk ke sungai karena menghindari polisi yang sedang membubarkan pelajar tawuran. Untuk mengamankan kejaran polisi masuk ke sungai ini sudah ada kesaksian dari Aditya. Ini cerita yang sebenarnya, karena ini kesaksian kita ambil dari kawan-kawan yang juga ikut serta di dalam tawuran itu. Sehingga juga disaksikan oleh aparat termasuk mereka bahwa Afif Maulana tidak termasuk yang dibawa ke Polres maupun ke Polda. Nama-namanya jelas 18 orang. Meski demikian, Divisi Propam Polda Sumatera Barat tetap memeriksa 30 personel polisi yang saat itu bertugas mengamankan tawuran pelajar. Polda Sumatera Barat juga melakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap internal ya, melibatkan Propam untuk memintai mengklarifikasi keterangan-keterangan petugas pada saat itu yang melakukan preemptif dan preventif. Alih-alih mempercepat pengusutan, polisi justru mencari orang yang memviralkan informasi soal korban tewas diduga disiksa polisi. Menurut polisi, informasi tanpa bukti dapat menyesatkan. Dengan anggun berbalut kebaya biru, Aliyah Mas Said melangkah menuju altar lamaran. Didampingi ibunya Reza Artamevia, Aliyah menyampaikan kebahagiaannya. Deg-degan, tapi karena Bang Toriknya juga yang langsung as a gentleman langsung ke rumah dan minta izin ke ibu, ke kakak-kakak, ke semua keluarga. Jadi cukup merasa bahwa memang ya insya Allah itu memang sudah jalannya. Usai 8 bulan berpacaran, Torik membawa keluarga besarnya melamar Aliyah. Singkat cerita, Ananda Torik telah menyampaikan niat yang tulus kepada kami untuk menyatakan keseriusan dalam menjalin hubungan ke arah jenjang berikutnya. Untuk itulah maksud dan tujuan kedatangan kami pada hari ini, yakni meminang putri Ibu Reza dan almarhum Bapak Raden Panji Aji Mas Said. Di hadapan kedua keluarga besar, Torik melamar Aliyah. Aliyah Mas Said, maukah kau menikah denganku? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saya Aliyah Mas Said, atas ridho Allah dan restu orang tua saya, Ibu, Dedi, Mami, Om Uji.
beserta seluruh keluarga yang ada di sini. Insya Allah Alia menerima lamaran dari Abang Torik Halilintar. Sebagai ibu, Reza menyematkan doa agar perjalanan Alia dan Torik menuju pernikahan dilimpahi keberkahan. Semoga ini membawa keberkahan untuk kedua keluarga besar. Mudah-mudahan Alia, Torik juga semakin mantap dan senantiasa dalam anugerah nikmat Allah SWT. Dijauhkan dari segala bala bencana, dari mara bahaya, dari penyakit, dijauhkan dari segala kejahatan makhluknya, dijauhkan dari segala hal-hal yang buruk, fitnah, dan semoga ditutup aibnya. Dan mudah-mudahan membawa berkah bagi semua kita. Salah satu momen haru pada lamaran ini, bingkai foto Ajima Said dan setangkai bunga mawar putih diletakkan di sebelah kiri Alia. PPATK mengungkapkan temuan fantastis, siapa sangka sekitar 1.000 anggota DPR dan DPRD di seluruh Indonesia diduga bermain judi online. Lebih dari 63.000 transaksi, nilainya bahkan mencapai 25 miliar rupiah. DPR, DPRD, sama sekretariat kesekjenan ada. Lalu transaksi yang kami potret itu lebih dari 63.000 transaksi yang dilakukan oleh mereka-mereka itu, dan angka rupiahnya bisa saya sampaikan? Jumlah totalnya. Angka rupiahnya hampir 25 miliar di masing-masing. Ya transaksi di antara mereka dari ratusan sampai ada miliaran, sampai ada satu orang sekian. Orang sampai bisa 25 miliar gitu. Enggak, agregat secara keseluruhan. Itu deposit. Jadi kalau dilihat dari perputarannya sampai ratusan miliar juga. Atas temuan ini, PPATK diminta memberikan data nama anggota DPR yang terdeteksi bermain judi online. Para pemain judi online ini juga diusulkan untuk diserahkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan serta dibuka ke publik. Ya. Ada juga yang terdeteksi bermain judi online. Ya, kita minta infonya. Di DPR ini kan ada MKD, Pak Ivan, di DPR ini kan ada MKD, Mahkamah Kehormatan Dewan. Ya. Bisa disampaikan itu, Pak. Sehingga kita ada pendekatannya, karena kalau di masing-masing institusi termasuk di DPR bukan hanya melanggar hukum pidana, Pak, tapi ada ketentuan kode etik yang dilanggar. Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten masuk dalam 5 provinsi tertinggi atas nilai transaksi judi online. Di tingkat kota, Bogor masuk wilayah 5 tertinggi. Dan di tingkat kecamatan, Bogor Selatan jadi wilayah tertinggi dengan nilai total transaksi paling tinggi hingga 3.720 orang. Perputaran uangnya mencapai 349 miliar rupiah. Karisma para pejabat nyatanya mampu menaklukkan hati sejumlah selebritas.